Kata Allah SWT berfirman, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya atau balas dengan serupa. Hari ini kita mau bahas, teman-teman semua, mengenai hak sesama muslim. Ternyata ada hak-hak muslim yang harus kita tunaikan. Apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Langsung dengan kita mengetahui bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini umat Islam ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka semua akan terasa sakit. Di dalam bagian tubuh kita ini, jari aja kena pisau, kayaknya satu tubuh itu sakit gitu. Atau bagian kaki aja kesleo, kayaknya satu tubuh sakit. Begitulah diibaratkannya persaudaraan sesama muslim. Apabila ada satu muslim yang sakit, kita semua turut merasakan sakitnya. Sekuat itu, sehebat itu persaudaraan sesama muslim. Bukan saling menyakiti, apalagi saling melukai, saling memfitnah, saling mengata-ngatai hal buruk. Itu jauh dari ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Rasulullah SAW juga ingatkan bahwa mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ibarat kalau kita lihat rumah, itu ada tiangnya, ada atapnya, ada fondasinya, semuanya saling menguatkan satu sama lain. Itulah sejatinya persaudaraan sesama muslim. Hari ini kita akan bahas mengenai 6 hak sesama muslim yang akan kita jelaskan satu persatu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hakul muslim ma'alal muslim sittun. Rasulullah ingatkan hak muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk saudara muslim kita yang lain? Rasulullah SAW ingatkan, idza laqitahu fasallim alaih. Nanti akan jelaskan artinya ya. Wa idza da'aka fa'ajbahu. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan, wa idza istansahaka fansahhu. Kemudian beliau juga jelaskan, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan kemudian wa idza marada fa'udahu. Dan kemudian terakhir, wa idza mata fatba'hu. Apa artinya? Rasulullah SAW bersabda, hak muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Apa saja? Pertama, apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kalau ketemu, ucapkan salam. Kedua, Rasulullah ingatkan, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, atau dia katakan Alhamdulillah, maka ucapkanlah Yarhamukallah. Kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan terakhir keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. 6 poin ini yang akan Uma bahas satu persatu. Uma yakin teman-teman sudah pernah mendengar tentang hadis ini, hanya saja kita mau jelaskan satu persatu supaya lebih detail. Mengenai hak sesama muslim ini, teman-teman semua, hak sesama muslim ini adalah satu hal yang kita dituntut untuk dikerjakan dan benar-benar ditekankan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan, kita lakukan ini, teman-teman semua. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi Rasulullah ingatkan, hak sesama muslim dengan muslim lainnya. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Ucapkan salam, mulai dengan mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Jadi kalau ketemu sama siapapun, kayak Uma nih, misalnya di Mesir ya, itu sudah wajar dan lumrah dan sudah jadi sebuah hal yang biasa. Ketemu dimanapun, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Atau kalau teman-teman lihat di YouTube ya, atau teman-teman pergi ke luar negeri, mereka kan sering bilang, good morning, hi, how are you, good morning, gitu kan, morning, gitu kan. Kenapa kita nggak ganti morning atau pagi itu dengan kalimat Assalamualaikum?
di mana di dalamnya terkandung doa. Kita mendoakan saudara kita supaya dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah berikan rahmah kepadanya, kasih sayang padanya. Wabarakatuh. Allah berikan keberkahan kepadanya. Dibandingkan mengucapkan selamat pagi gitu. Selamat pagi itu bagus tapi tidak mengandung doa. Kenapa kita tidak mulai dengan Assalamualaikum? Semoga Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kasih sayang, Allah memberikan keberkahan kepada dia. Dan dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga doakan kepada kita. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman semua betapa ucapan salam itu mengandung doa yang sangat banyak. Bayangkan kita perlu dalam hidup kita keselamatan, ya kan? Kita perlu kasih sayangnya Allah, kita perlu keberkahan, kebaikan dalam hidup kita. Semua itu terkandung dalam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai dibiasakan untuk mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadang-kadang panjangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mulai dibiasakan untuk mengucapkan hal tersebut. Mengenai salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata beliau, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian telah beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Adakah kalian ingin saya beritahu hal yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mengasihi, kalian akan saling menyayangi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Uma merasakan itu ya teman-teman semua. Bagaimana di mana-mana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta di antara sesama muslim. Baik, ini yang kita mulai harus kita biasakan dimanapun kita berada. Apalagi kalau jelas-jelas kita lihat dia muslim ya, dia pakai jilbab, maka senyum, kemudian kita katakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biasakan mengucapkan hal demikian. Juga kalau di rumah, misalnya nih, Uman kan ada 4 anak ya. Misalnya tidak hanya harus masuk ke dalam rumah Assalamualaikum, tapi setiap kali bertemu Assalamualaikum sayang, misalnya bangun pagi, menyambut anak-anak mau, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi ucapkan Assalamualaikum sesering mungkin karena di dalamnya ada doa. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan Islam yang paling baik itu apa? Dalam hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian Rasulullah menjawab, memberikan makan kepada orang yang memerlukan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Nah, diminta untuk memberikan salam kepada orang yang engkau kenal, bahkan orang yang tidak engkau kenal. Kalau kita lihat dia memang jelas muslim, maka ucapkan Assalamualaikum. Teman-teman ketahuilah bahwa Ibnu Mas'ud ya, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwa beliau melewati seseorang, kemudian orang tersebut mengatakan Assalamualaikum, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab salam tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, nanti akan ada satu masa, pada masa tersebut, seseorang hanya akan mengucapkan salam pada orang yang dikenali saja. Maksudnya apa? Mengucapkan salam hanya pada orang yang kita kenali saja, itu merupakan dari tanda-tanda akhir zaman. Artinya, budayakanlah untuk salam pada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Makanya dikatakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ketika seseorang melewati masjid yang tidak pernah dia lewati di sana, lalu dia hanya mengucapkan salam pada orang yang dia kenal saja. Itu tanda-tanda hari kiamat. Saking pelitnya kita mengucapkan salam. Jadi biasakan untuk beramah tamah dan ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu ya kepada orang lain. Berikutnya teman-teman semua, mengucapkan salam ini fungsinya tadi sudah katakan ya, salah satunya akan menimbulkan rasa cinta. Bagaimana tidak kita mendapatkan doa dari saudara kita dan kita menjawabnya pun dengan doa, maka Allah berikan rasa cinta di antara sesama saudara ini. Kalau teman-teman lihat dalam hadis surat Muslim, Rasulullah juga ingatkan, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Tadi Rasul juga sudah ingatkan di awal ya, maukah aku tunjukkan engkau bagaimana kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam. Itu tadi hadis yang sudah Umar baca. Sebarkanlah salam. Pertanyaannya, siapa sih yang harusnya mendahului untuk memberi salam? Maka Rasul jelaskan juga, siapa yang harusnya lebih dulu memberikan salam? Kata Rasulullah apa? Hendaklah orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang yang jalan. Kita lagi di mobil, Assalamualaikum. Misalnya kita ketemu penjual kerupuk lah apa, Assalamualaikum Pak, beli Pak, misalnya gitu ya. Atau kita naik sepeda melewati orang yang berjalan, Assalamualaikum. Hendaklah orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberikan salam pada orang yang duduk. Kita jalan, ada orang duduk, Assalamualaikum, permisi Pak, Assalamualaikum. Orang yang jalan memberikan salam pada orang yang duduk.
Rombongan yang sedikit memberikan salam pada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dulu memberikan salam, orang yang berkendaraan pada orang yang berjalan, orang yang berjalan pada orang yang duduk, dan orang yang sedikit pada orang yang banyak. Itu orang yang lebih dulu seharusnya memberikan salam. Termasuk juga Rasul ingatkan, yang muda hendaklah memberikan salam pada yang tua. Jadi kalau tahu bahwa diri kita umurnya lebih muda, Assalamualaikum. Kemudian sama tadi ya, yang jalan memberikan salam pada orang yang duduk, yang sedikit memberikan salam pada orang yang banyak. Nah, setelah kita tahu siapa yang lebih dulu memberikan salam, sekarang kita membahas mengenai bagaimana jawabannya. Kalau misalnya kita memberikan salam, bagaimana sebaiknya kita menjawabnya? Maka Rasul ingatkan, balas salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 86. Kata Allah SWT, Allah SWT berfirman, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya atau balas dengan serupa. Apa maksudnya? Kalau orang kata Assalamualaikum, balas serupa adalah Waalaikumsalam. Tapi yang lebih baik, membalasnya dengan lebih baik, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang bilang Assalamualaikum warahmatullah, jawab yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau jawab yang setara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Atau jawab yang lebih baik, itu yang lebih dianjurkan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi, wabarakatuh. Gitu. Dan Uma sering perhatikan ya teman-teman di Indonesia ini, mereka mengucapkan salam dengan kalimat yang kurang tepat. Misalnya orang-orang mengatakan Assalamualaikum gitu, atau Waalaikumsalam, atau Assalamualaikum gitu kan. Mungkin kita boleh benahi kata-kata itu dengan pengucapan yang lebih benar. Misalnya pengucapan yang lebih benar adalah Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Dia enggak Assalamualaikum, enggak gitu. Atau Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jadi kita mengucapkannya dengan benar karena di dalamnya terkandung doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Biasanya kalau umat di Mesir itu masih dengar Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Baru kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang kalau umat dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kadang-kadang gitu. Nah itu kita perbaiki dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman semua. Jadi dianjurkan untuk memberikan salam, menjawabnya dengan semisal atau yang lebih baik. Jadi itu perkara dengan salam. Perkara yang sepele tapi di dalamnya mengandung doa dan kita tahu adab-adab siapa duluan yang memberikan salam dan kita tahu adab bagaimana cara menjawab salam. Gitu. Oke, berikutnya Uma mau bahas poin yang kedua ya. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah, teman-teman semua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Maksudnya di sini apa? Sebenarnya ini memang yang paling ditekankan adalah undangan pernikahan. Kalau diundang, berusaha mungkin engkau penuhi undangannya. Walaupun tak terbatas undangan pernikahan ya. Memang dianjurkan sekali dengan undangan pernikahan, tapi di sini juga termasuk di dalamnya adalah termasuk panggilan orang yang minta tolong kepada kita. Penuhi undangan itu, penuhi permintaan tolong itu gitu, bantu dia gitu. Jadi kalau kita membahas mengenai memenuhi undangan seorang muslim, maka kalau ada teman-teman muslim kita yang mengundang, paling diutamakan memang di sini dimaksudkan undangan pernikahan ya. Kita berusaha untuk memenuhinya karena itu bagian dari haknya dia. Haknya dia. Syaratnya apa? Dia adalah seorang muslim dan ketika dia mengundang tidak ada undangan untuk berbuat maksiat atau tidak ada jalan-jalan untuk berbuat maksiat, maka kita penuhi undangan tersebut. Itu hak dari seorang muslim. Oke? Begitu ya teman-teman semua ya. Apalagi kalau undangannya adalah undangan pernikahan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian diundang untuk resepsi pernikahan, maka penuhilah. Jadi secara jelas Rasulullah menjelaskan tentang undangan-undangan pernikahan. Kenapa? Karena kenapa itu ditekankan sekali? Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang lain bunyinya adalah barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, undangan pernikahan, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena itu hari bahagianya seorang Muslim, saudara kita sendiri. Hari yang momentum bersejarah untuknya, yang memang kemungkinan besar akan terjadi sekali dalam seumur hidupnya. Maka kita dianjurkan untuk datang dalam
keadaan dia yang sangat bahagia atau nanti keadaan dia yang sangat berduka. Jadi kita selalu ada dalam setiap keadaan untuk saudara muslim kita lainnya. Gitu. Ketika dia menikah dalam keadaan yang sangat bahagia, kita hadir. Ketika dia dalam keadaan sakit, kita hadir. Ketika dia dalam keadaan meninggal dunia, kita hadir. Itulah hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya. Oke, jadi yang kedua, Rasulullah ingatkan kalau ada undangan, dia lagi berbahagia, maka berusaha. Itu haknya dia kita penuhi untuk hadir dalam pernikahannya gitu. Ya kalaupun nggak bisa hadir, zaman sekarang banyak cara ya teman-teman semua, teman-teman kirimlah apalah sesuatu karangan bunga atau apa gitu, ucapan doa-doa yang menandakan kita ikut bergembira atas kegembiraannya dia. Begitu. Itu namanya baru saudara gitu ya. Yang ketiga, apa sih hak seorang muslim dengan muslim lainnya? Apabila dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Maksudnya apa sih? Berikanlah kebaikan kepadanya. Nasihat itu dalam agama Islam itu pilar ya. Pilar teman-teman, pilar ajaran Islam. Ya, di antara bentuk nasihat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim. Wajib itu. Saling menasihati satu sama lain. Misalnya Uma nih. Uma sekarang memberikan kata-kata sama teman-teman. So, apakah Uma butuh nasihat? Perlulah. Uma juga manusia biasa yang kadang-kadang kita juga lemah imannya. Kadang-kadang kita juga sedih. Kadang-kadang kita juga nggak tahu harus berbuat apa. Kita perlu nasihat dari teman kita yang lainnya. Begitu ya teman-teman semua. Maksud nasihat di sini adalah kita menghendaki kebaikan bagi saudara kita. Lawan dari nasihat itu apa? Penipuan. Nah, penipuan itu yang merusak keimanan seorang hamba. Maka setiap muslim hendaknya bersemangat untuk menunaikan nasihat dalam makna menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya, nasihat itu bukan dalam arti nasihat terus-menerus ya. Nanti nasihat juga sebenarnya ada adab-adabnya ya. Kita harus perhatikan bagaimana kita bicara, suasana hatinya seperti apa, pemilihan katanya seperti apa. Teman-teman ingat nggak kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika diminta nasihatin Firaun? Kata Allah Subhanahu wa taala, qaulan layyina. Ngomongnya yang lembut-lembut ya sama Firaun. Kepada Firaun saja yang mengaku Tuhan, itu Allah minta bicaranya yang lembut. Jadi dalam menasihat itu ada adab juga. Ya, menasihat itu tanda kita cinta, tanda kita sayang kepadanya. Ya nggak teman-teman semua? Teman-teman deh nggak usah jauh-jauh. Teman-teman punya adik atau punya anak, punya teman. Kenapa kita masih nasihatin dia? Karena kita peduli dan sayang pada dia. Kalau kita udah nggak peduli, ya mau dia jungkir balik kita nggak peduli ya kan. Mau dia ngapain juga masuk ke lubang buaya kita nggak peduli, bukan urusan kita. Tapi ternyata Islam nggak mengajarkan begitu. Makanya teman-teman sering baca surah Al-Asr kan. Di dalam surah Al-Asr kan ada saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Gitu. Tahu kan analogi Umma yang kalian semuanya tenggelam di dalam lautan itu? Terus ini analogi dari surah Al-Asr. Umma ulang-ulang berjuta-juta kali supaya teman-teman ingat ya. Analogi surah Al-Asr. Kita semua dalam keadaan merugi, tenggelam dalam keadaan di dalam dasar lautan. Kecuali mereka yang beriman. Sadar dulu, beriman itu sadar. Terus saling beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu menolong diri sendiri dulu tuh. Berenang ke atas. Aku tenggelam, udah lama banget tenggelam. Aku dalam keadaan yang berbahaya. Di tengah perjalanan, ngeliat teman-teman di bawah masih tenggelam. Masih pingsan. Saling menasihati dalam kebenaran. Kita turun ke bawah karena kita peduli sama saudara-saudara kita. Bangun. Kamu udah lama sekali berada dalam dasar lautan. Kamu dalam keadaan bahaya. Ini semuanya harus bangun. Menasihati dalam kebenaran. Setelah itu kita semua berjalan ke atas. Berenang bareng-bareng. Tiba-tiba beberapa di antara mereka nggak kuat. Kemudian mereka katakan, aku hendak menyerah. Kemudian kita katakan, tidak, kita bisa, sabarlah saudaraku. Saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr ya, adalah salah satu surah yang menceritakan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus saling menasehati. Hari ini kita nasihatin dia, besok dia nasihatin kita. Kayak dokter aja, dokter nyembuhin orang. Besok dokter sakit, dokter butuh dokter lain untuk nyembuhin dia gitu. Begitu ya teman-teman semua, kalau ada hal-hal yang mengandung mudorot, maka sampaikan padanya. Hal-hal yang mengandung maslahat, kemudian kita berikan dia semangat. Apabila seseorang meminta saran kepada kita dalam urusan muamalah ya, urusan-urusan yang lain-lain, kita sampaikan padanya. Gunakan pengetahuan kita, pengalaman kita untuk memberikan nasihat bagi saudara kita. Kadang-kadang teman-teman semua, kita mungkin mengalami peristiwa terlebih dahulu
sehingga kita punya pengalaman untuk berbagi kepadanya. Atau mungkin kita udah belajar lebih dulu, atau umur kita lebih tinggi sehingga kita sudah melewati banyak hal, kita nasihatin kepadanya. Begitulah teman-teman semua. Jadi saling menasihati tanda peduli kepada saudara kita yang lain. Jadi kalau ada orang minta nasihat, kita nasihatin. Tapi hati-hati ya teman-teman semua. Kadang-kadang orang cerita sama kita hanya mau didengarkan saja. Jadi dengerin dulu, begitu dia mengatakan bahwa tolong berikan aku nasihat, berikan nasihat kepadanya. Gitu, oke? Yang keempat, apa hak muslim dengan muslim lainnya? Apabila dia bersin. Bersin itu kan artinya teman-teman mengeluarkan satu apa ya, penyakit ya. Maka ucapkan alhamdulillah. Umar bersin, Umar ucapkan alhamdulillah. Maka yang dengar itu dia ucapkan yarhamukallah, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ya, artinya apa? Dalam makna yarhamukallah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kita ini saling doa, sesama muslim tuh saling doa, teman-teman semua. Bukan saling menyakiti, bukan saling ghibah, bukan saling melukai, bukan saling melontarkan kata-kata kasar. Indahnya Islam, Masya Allah, coba bayangin. Bersin aja, diucapkan Alhamdulillah. Akhirnya penyakitnya keluar lah istilahnya. Kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Makna dari kata itu apa? Semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Semoga Allah mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula ya. Maksudnya semoga Allah berikan kesehatan kepadamu gitu. Jadi semua lisan dari sesama muslim ini adalah saling mendoakan. Mendoakan dengan kebaikan demi kebaikan. Gitu. Kita nggak menjadi pribadi yang cuek atau bahasa anak gaul Jakarta, lu gue nggak peduli gitu. Nggak gitu. Mulai dari awal menyebarkan salam, lihat tuh tadi teman-teman semua, apa tadi? Ya, kemudian sampai bersin aja kita dengar, kita ucapkan. Itu haknya dia, kita tunaikan haknya dia. Setiap kali bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, kita ucapkan begitu ya, doa. Nah, ini yang penting nih, yang agak panjang juga bahas ini nih. Yang kelima, ketika ada yang sakit, jenguk, jangan tunda-tunda. Ntar keburu nyesel loh. Uma dulu punya pengalaman nunda-nunda orang jenguk. Banyak banget orang meninggal dunia, Uma gak sempat jenguk. Gara-gara Uma nunda-nunda terus. Ketika ada orang sakit, jenguk teman-teman semua. Jenguk. Jenguk, kunjungi ketika dia sakit. Kunjungi dia. Orang sakit di sini ya, baik orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Baik orang dekat maupun orang jauh. Sama tadi memberikan salam. Baik kamu kenal maupun tidak kenal. Jenguk. Uma punya cerita sedikit sebelum nanti Uma kasih tahu adab-adab ketika jenguk, jangan cuma jenguk bawa buah doang, tapi jenguk ada doanya juga. Nanti Uma sampaikan beberapa doa. Uma ingat, Uma mungkin pernah cerita sama beberapa teman-teman di Katupat ini ya. Uma pernah datang beberapa tahun lalu ke anaknya teman Uma yang dirawat di RSCM. Jadi dia kanker, leukemia, kanker darah. Orang anak-anak yang kanker dan demam itu harus ditaruh di satu ruangan. Semuanya kumpul anak-anak yang udah kanker dan demam. Kepalanya udah pada botak-botak karena kemoterapi kan. Uma ngunjungin satu tempat tidur doang, satu bangsal doang gitu. Tapi kemudian Uma, ya di sebelah situ, banyak banget. Uma ngerasa bahwa Uma punya waktu yang sangat panjang. Kenapa Uma cuma hajar di satu bangsal gitu? Akhirnya Uma izin ibu, boleh nggak ngelihat itu adiknya gitu. Oh iya silakan silakan. Akhirnya Uma datengin tiap ranjang tuh. Didoain satu persatu, doain. Setahun kemudian semua anak itu udah nggak ada teman-teman semua. Itu Uma agak trauma ya. Uma pernah cerita di Katupat juga, Uma agak trauma dengar kata leukemia itu Uma agak trauma. Karena Uma pernah datang mengunjungi satu orang anak, sampai akhirnya mungkin ada sekitar 10 anak Uma datengin kasurnya satu persatu, terus doa bareng-bareng. Ternyata setelah setahun kemudian, mereka kan tergabung dalam grup ya, ibu-ibu yang punya anak-anak cancer. Sampai akhirnya grupnya sepi. Kenapa? Karena anaknya udah meninggal semua karena leukemia gitu. Tapi di sini Uma mengingat tentang hadis ini nih. Kalau orang sakit, jenguk teman-teman semua. Apa kata uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudara muslim di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan 70.000 malaikat hingga petang. Dan jika dirinya menjenguk orang yang sakit di sore hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi. Dan baginya kebun di tengah syurga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sedahsyat itu. Perbuatan ringan, tapi ternyata perbuatan itu memberikan kesan mendalam bagi orang yang sakit dan keluarga yang sedang merawat orang yang sakit. Namanya orang sakit kan sedang bersedih. Sebagai seorang saudara, kita hadir dalam peristiwa bahagianya dia dalam pernikahan tadi. Kita hadir dalam peristiwa sedihnya dia pada saat dia sedang sakit. Oke, terakhir teman-teman semua. Ini penting banget. Hak seorang muslim bagi muslim lainnya adalah apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman.
Ya, maksudnya apa? Jalanlah di belakang jenazahnya dari rumah dia atau dari tempat dia disolatkan hingga ke pemakaman. Jadi kalau dengar tuh, biasanya di masjid atau di musola kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal kan sering tuh biasanya tuh di daerah-daerah, di kampung-kampung atau bahkan di komplek-komplek gitu ya. Dengar tuh siapa tuh? Kemudian datang, datang teman-teman semua. Datang tuh ke rumah duka, datang untuk takziah yang menghibur hati orang yang sedang berduka. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ikut mensolatkannya, maka baginya pahala 1 kirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, ikut ke dalam sampai lihat ke dalam pemakamannya, perkuburannya, maka baginya pahala 2 kirot. Kemudian sahabat bertanya, apa sih maksudnya kirot itu? Apa yang dimaksud dengan 2 kirot? Seperti 2 gunung yang sangat besar pahalanya. Ada surat Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang mengiringi jenazah muslim karena iman ya, mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dia membawa 2 kirot. 2 kirot itu pahala yang sebesar gunung yang sangat luar biasa. Setiap kirot itu setara dengan gunung Uhud. Teman-teman tahu gunung Uhud yang di dekat Madinah itu tuh gunung yang besarnya luar biasa. Gunung yang panjang dan besar luar biasa. Itu diibaratkannya seperti itu. Saking besarnya pahala lah istilahnya. Maka dan barang siapa yang mensolatkannya hingga pulang sebelum kalau dia cuma mensolatkannya dia dapat 1 kirot. Tapi kalau dia mengakhiri sampai dia dikuburkan dapat 2 kirot. Akhirnya artinya pahalanya lebih besar kalau dia mengikuti sampai akhir. Maka apa sih maksud atau faedah atau manfaat keutamaan dari mengiringi dan mensolati jenazah serta menghadiri pemakamannya? Maka eh, apa ya? Ini sebagai wujud rasa kita menemani dia sampai akhir sebagai seorang sahabat sejati, saudara sejati, kita menemani dia sampai akhir gitu. Kita menemani dia semata-mata karena dia adalah saudara kita, saudara sesama muslim. Dia punya hak untuk kita hadir dalam pemakamannya. Manfaatnya untuk kita apa? Kalau tadi mengingat sakit, kalau ini mengingat kematian, bahwa kita pun akan juga ikut dikuburkan satu hari nanti. Ini persoalan waktu saja, dia yang lebih dulu. Kita pun akan menyusul demikian. Maka di sini kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Kedua, kita menunaikan haknya, hak-hak mayit. Hak mayit itu apa sih? Didoakan, disolatkan, itu haknya. Ya, kemudian kita menunaikan hak-hak anggota keluarga mayit, keluarga yang sudah meninggal dunia. Apa? Kita menguatkan mereka, kita membersamai mereka, kita mendampingi keluarga si mayit yang sedang mendapatkan musibah itu. Tentu itu mendapatkan apa ya? Pengaruh yang besar. Nggak terlupakan itu teman-teman semua. Teman-teman, orang yang datang ke pernikahan kita atau orang yang jenguk ketika kita sakit, orang yang datang ketika ada anggota kita yang meninggal dunia, itu nggak akan terlupakan orang-orang itu. Benar nggak? Hadir di momen-momen krusial, orang-orang tersebut adalah sahabat-sahabat sejati yang nggak akan pernah mungkin kita lupakan orang-orang tersebut. Itulah persaudaraan sesama muslim. Seindah itu, seerat itu, sesolidaritas itu. Maka di sini kita bisa lihat, apalagi kalau kita membantu keluarga si mayat untuk menyiapkan pemakaman ya, sampai menguburkan si mayat, wah orang-orang itu pasti kita nggak akan pernah lupa. Begitulah teman-teman semua, indahnya persahabatan sesama muslim. Kalau kita saling menunaikan, maka semuanya akan timbul rasa kasih sayang. Gak ada yang namanya kebencian, gak ada yang namanya perpecahan. Bagaimana mungkin bisa perpecahan kalau semuanya dimulai dengan salam? Bagaimana mungkin terjadi perpecahan kalau dalam setiap episode kehidupan dia kita hadir? Yang ada adalah timbul rasa kasih sayang di antara kita. Jadi mudah-mudahan dengan apa ya, mendengar ceramah Uma ini, kita berusaha, setelah kita tahu kita berusaha untuk menunaikan apa-apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dengan begitu terjadilah persaudaraan yang erat di antara kita. Dan kalau kita jauh, kita saling mendoakan. Kita ini penuh doa loh teman-teman semua. Teman-teman kan kalau lagi sholat kan doain untuk seluruh muslim kan. Terakhir deh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita memberikan salam ya kan kepada sesama muslim lainnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga persaudaraan kita, walaupun raga tidak berjumpa, kita hanya bertemu di Zoom ini setiap seminggu sekali. Uma yakin timbul rasa cinta di hati kita. Salah satu wujud cinta di antara kita adalah dengan saling mendoakan. Dan salah satu doa yang mustajab adalah kita berdoa dalam kerahasiaan. Ya Allah, lindungilah si fulan ya Allah. Ya Allah, jagalah si fulan ya Allah. Doa dalam kerahasiaan itu yang mana malaikat mengatakan amin. Hal yang sama juga terjadi padamu, itu salah satu doa yang mustajab. Maka doakanlah teman-temanmu, doakanlah orang-orang yang pernah berbuat baik padamu, doakanlah guru-gurumu, doakanlah orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Itu doa-doa mustajab.
Terakhir dari Uma berbagi kisah sedikit. Uma baru paham tentang dahsyatnya doa, teman-teman semua. Ada yang nanya, sama jawab ya. Dahsyatnya doa. Jadi waktu Ibu Uma benar-benar nggak bernafas, mungkin dikatakan udah meninggal dunia 7 menit itu, dingin badannya. Terus tiba-tiba Allah bisa keluarkan lagi nafasnya dan di ICU. Sampai akhirnya waktu dokter mengatakan, oh ini nggak mungkin bertahan nih. Sampai akhirnya Ibu Uma sehat sampai hari ini. Salah seorang teman kan berkata, kamu paham gak sih Ki apa yang terjadi? Kata beliau, mungkin ini adalah doa. Doa dari siapa? Doa dari orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal gitu. Mungkin kamu ngisi ceramah di mana, kemudian hal itu membekas di hatinya. Dari itulah dia kemudian mendoakan gitu. Jadi bagaimana Uma bisa berhenti ceramah teman-teman semua? Karena kita nggak pernah tahu. Uma perlu doa dari teman-teman semua gitu. Jadi doa-doa itulah yang Uma yakin sekali, doa-doa itulah yang akhirnya bisa menyembuhkan Ibu Uma sampai hari ini. Jadi jangan lelah dalam berbuat baik, teman-teman semua. Kebaikanmu itu pasti dibalas oleh Allah, walaupun nggak langsung ya. Tapi kebaikan yang kau berikan atau kau menunaikan hak-hak saudaramu itu dibalas oleh Allah nggak langsung, tapi mungkin hadir pada saat engkau membutuhkannya. Sebagaimana engkau tolong orang, sebagaimana engkau membahagiakan hati orang, sebagaimana engkau menghibur hati orang, maka Allah pun juga akan melakukan hal yang serupa pada dirimu di saat engkau membutuhkannya, insya Allah.